Bayangkan ini, seseorang berbicara lantang, penuh keyakinan, mengklaim bahwa dia paling tahu. Padahal dia bahkan salah total. Lucunya, dia tidak sedang berbohong. Dia benar-benar percaya bahwa dia tahu lebih banyak dari semua orang. Fenomena ini nyata dan bisa menimpa siapa saja, termasuk kamu. Inilah yang disebut sebagai efek Dunning-Kruger, sebuah kegilaan kognitif yang membuat orang yang paling tidak kompeten justru merasa dirinya luar biasa hebat. Tahun ke-1999, dua psikolog dari Cornell University, David Dunning dan Justin Kruger, memutuskan untuk menguji sesuatu yang selama ini cuma jadi lelucon sosial. Mereka bertanya, kenapa orang yang paling tidak tahu seringkali justru paling percaya diri? Untuk membuktikannya, mereka mengumpulkan sekelompok mahasiswa. Mereka dites dalam berbagai hal, tata bahasa, logika, dan kemampuan menilai humor. Setelah ujian selesai, setiap peserta diminta menilai kemampuan mereka sendiri. Hasilnya mencengangkan. Mereka yang skornya paling rendah justru percaya diri bahwa mereka berada di peringkat atas. Bahkan beberapa menganggap mereka termasuk 10% terbaik. Sebaliknya, mereka yang benar-benar kompeten justru meragukan kemampuannya. Mereka merasa biasa saja, bahkan tidak yakin bisa bersaing. Artinya apa? Bahwa kebodohan itu bukan hanya kekurangan pengetahuan, tapi juga kekurangan kesadaran atas kebodohan itu sendiri. Fenomena ini terjadi karena sesuatu yang sederhana tapi mengerikan. Untuk mengetahui bahwa kamu salah, kamu harus cukup pintar untuk menyadari kesalahan itu. Tapi jika kamu tidak tahu, kamu bahkan tidak tahu bahwa kamu tidak tahu, kamu buta terhadap kebodohanmu sendiri. Inilah yang disebut sebagai metakognisi, yaitu kemampuan untuk berpikir tentang pikiran kita sendiri. Tanpa ini, kita kehilangan arah. Otak kita dirancang untuk mengisi kekosongan pengetahuan dengan keyakinan palsu, bukan keraguan. Karena lebih mudah merasa pasti daripada merasa tidak tahu. Efek Dunning-Kruger tidak berhenti di ruang laboratorium. Ia hidup di kantor, sekolah, grup WhatsApp keluarga, dan tentu saja media sosial. Kita melihat orang yang bicara paling keras, seringkali bukan yang paling benar, tapi yang paling tidak sadar bahwa dirinya salah. Ironisnya, mereka yang benar-benar ahli justru sering meragukan pendapatnya karena mereka tahu betapa kompleksnya dunia ini. Semakin kamu tahu, semakin kamu sadar betapa banyak yang belum kamu tahu. Sebaliknya, yang tahu sedikit merasa sudah tahu semuanya. Tapi tunggu dulu, mudah sekali melihat efek ini pada orang lain. Kita menertawakan mereka yang terlalu percaya diri. Tapi pernahkah kamu bertanya, bagaimana kalau kita sendiri juga sedang mengalaminya? Bagaimana kalau kita yakin bahwa kita tahu sesuatu, padahal sebenarnya kita hanya merasa tahu? Efek ini tidak mengenal batas. Ia bisa menjangkiti siapa saja, termasuk kamu, termasuk saya. Tanpa kita sadari, hanya ada satu cara untuk melawannya. Terus belajar, terus bertanya, dan selalu curiga pada rasa yakinmu sendiri. Karena kadang, keyakinan adalah bentuk kebodohan yang paling canggih. Ini adalah tripin, tempat di mana pikiranmu mulai mempertanyakan kenyataan.